metode cara berkurbannya. Yang pertama Bapak Ibu, yang betul-betul ikut sunnah Rasulullah SAW adalah kita beli hewan kurban sendiri, kita potong sendiri, dikubak, dicincang seorang sama awak keluarga lah istilahnya, tidak bagi bau orang lain doh, awak keluarga sih. Ditimbang pulo, dibagi ke orang lain. Inilah yang sunnah Bapak Ibu. Kira-kira awak di siko ada yang buat model iko Pak Bu? Tidak ada ya. Ini yang sunnah sebenarnya Bu. Kalau ada kini yang berkuar-kuar ikut Quran dan sunnah, ikut Quran dan sunnah, seharusnya model iko kurbannya. Tidak pakai panitia dong. Ada kan kini kok jualannya Quran sunnah kembali Quran sunnah ke tapi nyo ketika kurban tak ada dibuat model iko dong. Nyo Quran sunnah kelama di nyo dipakainya yang tak lama dibuangnya diketeknya bid'ah pula aja. Aku berusuh kadang. Lah, inilah yang pertama kali dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Sunnahnya yang paling kuat dan asah seperti ini. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah berkurban dengan jumlah yang banyak. Dalam satu riwayat 100 ekor. Lalu Rasulullah kurang lebih 20 ekor memotong sendiri. Karena Rasulullah sudah agak tua, akhirnya sisanya tidak beliau yang memotong, Ali bin Abi Thalib. Maka dari sinilah muncul istilah panitia kurban. Jadi panitia kurban seolah-olah sudah dulu di zaman Rasulullah. Jadi Ali itu seolah-olah menjadi panitia. Lalu Ali yang memotong selesai seterusnya. Ya mungkin Rasulullah ikut juga menyincang-nyincangin mungkin dan sebagainya. Tentu Ali. Maka inilah proses seolah-olah panitia kurban itu. Jadi kalau dibilang adakah dalilnya panitia kurban? Ada. Ada enggak hadisnya panitia kurban? Ada. Nih contohnya. Cuma yang lebih afdol adalah yang pertama. Boleh seorang, ya kan ini. Potong terus. Jadi melalui Ali inilah maka muncullah panitia kurban. Kita nyerahkan duit, panitia yang beli, panitia yang menyembeli, panitia yang nyincang-nyincang, panitia yang nimbang, panitia yang membagikan. Bahkan kita terima bersih saja. Jadi yang pakai panitia kurban juga ikut sunnah. Cuman kalau ditimbang-timbang, yang pertama dapat pahala 100, dan kedua yang mungkin 75 atau 80 gitu lah ceceknya kan itu. Ndak lah bisa mengagak-agak pastinya barang kan itu. Itu. Sekarang muncul problematika Bapak Ibu. Di dalam ayat tadi disebutkan bahwa makanlah daging kurbanmu sebahagian, sisonyo agiah ke fakir miskin. Kenyataannya awak berkurban panitia kurban, balik kepada kaji yang pertama, ketika Idul Fitri fakir miskin menangis sedih dek karena ndak boleh baju baru, kue baru dan ndak bisa makan daging. Ketika di Idul Adha seharusnya mereka bergembira dengan makan daging kurban sebagai perbaikan gizi. Namun kadang-kadang kita kenyataannya di lapangan menyakiti hati kembali fakir miskin. Kenapa? Karena bagian fakir miskin dan bagian orang kaya sama bagiannya. Betul apa betul? Betul apa betul? Aiko salah satu perbuatan panitia kurban yang kurang tepat. Awak bansek sekilo daging nyok kayu ado oto sadok samo sakitnya, ya kan? Maka yang benar itu Bapak Ibu, yang lebih tepatnya itu adalah kalau bisa jangan sama antara bagian daging kurban fakir miskin dengan orang umum. Ya supaya mudah mengkalkulasikan, fakir miskin kasih 2 kupon. Kalau nyodap kecil kupon dagingnya sekilo tambah tulang-tulang, berarti katakanlah 2 kilo. Berarti nyo 2 kupon, berarti dapat 2 kilo daging. Karena pakai tulang-tulang berarti 4 kilonya. Agak tahu beilah hati orang miskin itu. Orang biasa cie kupon, orang fakir cie kupon, orang miskin cie kupon, orang kaya cie kupon. Apa bedanya? Lalu mana dalil ini yang mengatakan bahwa makanlah sebagian lalu bagikan ke fakir miskin? Ini dalilnya kuat Al-Quran. Berarti
Pengamalan kita selama ini pengurus masjid dan panitia kurban kurang tepat. Maka mulai hari ini, mulai tahun ini rubah cara pembagian daging kurban. Iko kadang-kadang nyola kayo, inyo ikut berkurban, ikut lonyo panitia kurban, dapat tigonyo. Yang kayo dapat tigo. Dan pertama kuponnya sebagai peserta kurban, jole agak banyak itu nak, ya kan? Yang kedua kuponnya sebagai orang umum. Ketiga ikut lonyo jadi panitia kurban dapat tigo. Nan orang bansek ko cieknyo taseso. Tak betul ini ada. Maka yang paling bagus itu yuk. Yang kaya-kaya cukuplah. Secukupnya. Jangan banyak-banyak. Menyakiti orang miskin itu. Panitia kurban ambil orang-orang miskin itu. Biar supaya dia nanti agak berlebih bagiannya. Dari daging yang ada namanya hadiah. Bukan upah. Karena ada hadisnya tidak boleh kita memberikan upah kepada tukang potong dan tukang kerja itu dengan daging kurban. Tetapi sebagai bentuk hadiah. Ganti akad saja. Kalau akadnya akad upah, tidak boleh. Kalau akadnya akad hadiah, la baksa. Tak jadi masalah. Bapak Ibu di sini kalau panitia kurban dapat 2 atau cie? 2. Nan pertama bagian awak, betul? Nan kedua bagian apa? Nan bagian panitia itu upah atau hadiah? Ayo, jawab itu. Kalau upah berdosa, tidak boleh dah. Yang betul hadiah. Hadiah siapa? Hadiah orang nan bakurban terhadap orang nan kerajo ucapan terima kasih. Tidak upah, hadiah. Makanya akadnya hadiah, jangan upah. Kalau mau diupah, piti di luar daging kurban, boleh ya? Aku tetap dapat cek kupon sebagai masyarakat aja. Iko upah piti 100, 200 atau apa terserah untuk panitia. Maka kalau seandainya fakir miskin yang ikut jadi panitia, pertama dia dapat bagian umum, lalu dia dapat daging hadiah tadi, kan lumayan sama dia kan. Tapi yang agak lebih tepat begini, seperti tadi. Fakir miskin kasih 2 kupon. Bagaimana Pak Ustaz cara menentukan fakir miskinnya? Siapa potang yang dapat zakat fitrah itu sela agia. Jadi beko kalau mengagia kupon, iko namo iko blok iko nomor iko potang dapat zakat fitrah. Aku agia kupon 2. Fakir miskin gua. Lah itu. Yang fakir miskin, yang mualaf dan yang apa biasa aja, yang sabilillah biasa cik-cik aja. Yang fakir miskin 2. Begitu Bapak Ibu. Jadi betul-betul terrealisasi itu ayat tersebut. Bahwa memang itu untuk fakir miskin. Bukan untuk kita. Secara umum. Awak mah biasa makan daging mah. Bini ambo itu raso-raso ndak ada pernah tinggal. Kalau lah 3 hari 2 hari lagi karayo ada baulinya. Daging dibuatnya randang. Oh pagi hari ini berangkat sholat Idul Fitri itulah makan randang tuh. Makan nasi kan. Kalau lontong. Umumnya mereka apakah bisa menikmati? Tidak. Maka kebahagiaan itu dipindahkan pada hari Idul Adha dengan mereka mendapatkan daging yang agak banyak sehingga mengobati luka sedih pada hari raya Idul Fitri. Aiko sebenarnya. Jadi diharapkan Bapak Ibu untuk tahun niko jangan model tahun-tahun potang juga. Kadang-kadang dibuatnya kupon dimuati dibagi sampai ratui disediaan 600. Olah selesai satu bambe adonan dulu bambe. Kadang-kadang bertumpuk-tumpuk tanah mana-mana. Kurang tepat penyalurannya. Ya nggak apa-apa sih dilebihkan kupon itu nggak apa-apa. Tapi jangan untuk panitia sampai banyak-banyak begitu. Cukuplah salah kadarnya saja sebagai panitia dapat bagian hadiah tadi. Kalau sudah banyak itu berarti bukan lagi hadiah, itu kayak upah itu jadinya. Kan itu. Kemudian kalau memang ada orang-orang yang belum ngambil, bagus Bapak Ibu. Di masjid kami itu disediakan itu freezer box yang besar ini. Masukkan Bapak Ibu
yang belum mengambil, nih masih ada di kulkas. Besok iya. Kok kalau lah jam tengah 6 kalau dah ada lah bau sado bagi.